Pasukan Israel menyerbu aula doa Al-Qibli di Masjid Al-Aqsa pada Minggu 9 Maret 2025. Dalam operasi tersebut, tentara Zionis IDF menyita 2 pengeras suara masjid. Sementara itu, puluhan pemukim Israel menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa pada hari ke-9 Ramadan. Dikutip dari Tribun News, para pemukim itu merangsek masuk ke halaman masjid melalui gerbang Maroko. Di sana, para pemukim itu melakukan tur ke halaman dan melakukan ritual Talmud di timur masjid. IDF juga melakukan pembatasan ketat jumlah jemaah Palestina yang bisa memasuki Masjid Al-Aqsa. Pasukan Zionis itu bersiaga di sekitar Al-Aqsa dan kota tua Yerusalem untuk membatasi akses selama bulan Ramadan. Atas aksinya itu, muncul seruan agar warga Palestina melakukan perlawanan dengan meningkatkan kehadiran mereka di Masjid Al-Aqsa. Terungkap alasan Israel berencana untuk memutuskan pasokan listrik di Gaza. Disebutkan hal itu merupakan upaya Israel untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Dikutip dari The Guardian, Menteri Energi Israel Eli Cohen menyatakan bahwa Israel akan menggunakan berbagai cara untuk memastikan kembalinya semua sandera. Ia juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan berada di Gaza setelah perang. Dalam pernyataannya pada Minggu 9 Maret 2025, Eli Cohen memerintahkan untuk memutus pasokan listrik ke jalur Gaza. Pengumuman itu disampaikan seminggu seusai Israel memblokade semua bantuan kemanusiaan. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza, terlebih setelah Amerika Serikat menggelar pembicaraan dengan Hamas tanpa Israel. Sebanyak 2,1 juta warga di Gaza kini menghadapi krisis air bersih yang semakin parah setelah pemutusan pasokan listrik oleh Israel. Seperti diketahui, pemutusan aliran listrik itu terjadi selesai Menteri Energi Israel Eli Cohen mengeluarkan perintahnya. Langkah ini diambil Israel selesai memblokir semua bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dikutip dari Tribun News, Senin 10 Maret 2025, pemutusan pasokan listrik itu turut berdampak serius pada kehidupan warga Gaza, terutama dalam hal pasokan air bersih. Krisis air di Gaza kian mendalam karena banyak fasilitas penyedia air yang sangat bergantung pada listrik, seperti pabrik desalinasi dan stasiun pompa. Salah satu pabrik desalinasi yang sebelumnya menghasilkan 18.000 meter kubik air per hari, kini tak dapat beroperasi secara maksimal. Tanpa aliran listrik, pompa-pompa air pun tidak bisa mengalirkan air bersih ke masyarakat. Sedangkan pabrik desalinasi yang terletak di Deir al-Balah, Gaza Tengah, kini hanya mampu menghasilkan sekira 2.500 meter kubik air per hari. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Sebagian besar wilayah Gaza yang kini tengah mengalami kekeringan sangat bergantung pada pasokan air dari pabrik desalinasi ini. Tanpa adanya air bersih yang cukup, krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Jutaan warga pun terancam mengalami kehausan. Israel mengumumkan bahwa delegasi mereka berangkat ke Doha pada Senin 10 Maret 2025. Delegasi tersebut bakal melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, keduanya juga akan membahas kemungkinan pertukaran tahanan dan sandera. Dikutip dari New Arab, pembicaraan ini diharapkan menjadi fase berikutnya dari upaya gencatan senjata yang tengah berlangsung. Sementara itu, Hamas menyambut positif perkembangan tersebut. Juru bicara Hamas Mahmoud Mardawi menyebutkan adanya indikator positif untuk melanjutkan perundingan. Namun Hamas membantah laporan yang mengindikasikan adanya perjanjian gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan. Mardawi pun menegaskan kembali komitmen mereka terhadap ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati dan menyerukan tahap negosiasi berikutnya. Kementerian Luar Negeri Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia mengumumkan dukungan mereka terhadap usulan Mesir untuk membangun kembali Gaza.
keempat negara itu menyatakan dukungannya pada 8 Maret 2025. Seperti diketahui, usulan Mesir itu sebagai pengganti skema Rivera yang ingin diterapkan Donald Trump. Empat negara itu menyebut inisiatif Mesir tersebut sebagai rencana praktis. Dikutip dari Tribun News, dalam pernyataan bersama mereka, rencana itu disebut menunjukkan jalur realistis menuju rekonstruksi Gaza. Selain itu, mereka menilai usulan Mesir tersebut menjanjikan perbaikan cepat dan berkelanjutan terhadap kehidupan warga Gaza. Lebih lanjut, konferensi internasional terkait rekonstruksi Gaza akan digelar pada akhir bulan Maret ini. Di saat yang sama, dana perwalian akan dibentuk untuk menerima sumbangan dari negara-negara lain. Dari 215 sandera Israel yang ditawan Hamas, lebih dari 40 orang tewas. Mereka kehilangan nyawa akibat pemboman yang dilakukan pasukan Zionis. Bahkan para tentara Israel yang ditawan turut menjadi korban serangan dari rekannya sendiri atau friendly fire. Dikutip dari Tribun News, dari 59 tawanan yang masih ditahan, pemerintah Israel menyatakan hanya 24 orang yang masih hidup. Banyak sandera yang disinyalir meninggal karena ulah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu lantaran Netanyahu lebih memilih untuk melanjutkan genosida di Gaza dibanding mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen. Media Israel beberapa kali melaporkan bahwa Netanyahu berkomitmen untuk menyabotase kesepakatan yang akan mengakhiri perang. Perdana Menteri Israel itu juga berencana mengusir lebih dari 2 juta penduduk Gaza dan membangun pemukiman Yahudi. Pengunjuk rasa Israel kembali berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv Minggu 9 Maret 2025. Mereka menggelar aksi protes selama 2 hari berturut-turut untuk menuntut dilanjutkannya gencatan senjata di Gaza. Selain itu, mereka menginginkan agar perjanjian pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas kembali dilakukan. Dikutip dari Tribun News, ratusan pengunjuk rasa itu berkemah semalam di Tel Aviv untuk mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para demonstran itu menyerukan agar Netanyahu tak menyabotase kesepakatan pertukaran tersebut. Mereka juga menuntut agar delegasi Israel yang pergi ke Doha untuk negosiasi diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan perjanjian yang menjamin pengembalian semua sandera sekaligus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.